Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mem harap anak-anak di rumah selalu dalam keadaan yang sehat ya. Semoga corona ini cepat berlalu supaya kita bisa belajar di sekolah. Jangan lupa untuk tetap doakan ya. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk di tema 2. Tema 2 dengan judul Bermain di Lingkunganku. Nah, pasti anak-anak di rumah kalau misalnya berada di lingkungan pasti senang bermain dengan teman-teman. Oke, bermain di lingkunganku, dan subtema satunya pada saat ini yaitu bermain di lingkungan rumah. Kalau saat ini kan kita belajar dari rumah, jadi pasti kebanyakan memiliki waktu bermain di lingkungan rumahnya. Nah, ayat kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1b. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Anak-anak di rumah, ayat ini sangat jelas ya, mengatakan bahwa sangat baik dan indah kalau anak-anak di rumah tetap rukun dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman yang ada di sekitar. Masih ingat kan cerita tentang Daud dan Yonatan, persahabatan Daud dan Yonatan? Mereka itu salah satu cerita dalam Alkitab yang menunjukkan persahabatan yang akrab. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami akan belajar, Tuhan berkati agar pelajaran kami saat ini kami boleh mengerti. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Oke, bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Jadi, kalau liburan, Beni dan teman-temannya ini pergi ke tempat wisata untuk bermain di sana. Setelah Beni dan teman-temannya bermain, mereka belajar menyanyi bersama. Judulnya adalah Berdayung. Mem tidak sempat taruh video lagunya di dalam pembelajaran kita pada saat ini. Namun Mem harap anak-anak di rumah bisa belajar pakai cari di YouTube ya, judulnya Berdayung, lalu pelajari lagunya. Kata-kata lagunya sangat bagus. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jadi ini bermain perahu-perahu. Oke, ketika bernyanyi kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Jadi kalau misalnya anak-anak di rumah berbicara atau menyanyi, bunyinya beraturan, berarti itu adalah sebuah nada. Biasanya nada itu ada saat kita menyanyikan sebuah lagu. Contohnya, naik-naik ke puncak gunung. Nah, itu adalah nada, bunyinya beraturan dan enak didengar, indah didengar. Bermain perahu kertas. Apakah anak-anak di rumah biasa membuat perahu kertas? Kalau ada waktu boleh dipraktekkan ya. Membuat perahu kertas, lalu ditaruh di loyang, ada airnya di situ, kemudian diperhatikan apa yang membawa perahu kertas ini sampai bisa berjalan atau bisa bergoyang. Biasanya yang bawa adalah angin, ditiup oleh angin. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Nah, satu lembar kertas ya.
Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Ini ada gambarnya ya. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Jadi perahu itu berjalan karena adanya tiupan angin. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Nah lihat ya, ini adalah perahu Benny ada 2, kemudian perahu Tiur ada 2, kemudian perahu ayah ada 2. Apakah anak-anak tahu saat ini kita akan belajar apa? Pada saat ini kita akan belajar perkalian. Ingat ya, perkalian. Kalau di tema 1 kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada tema 2 ini kita belajar perkalian. Oke, ini ada 2 perahu Benny, 2 perahu Tiur, dan 2 perahu ayah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu totalnya? Kita jumlahkan ya, ditambah. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, untuk membawanya dalam bentuk perkalian, bagaimana caranya? Anak-anak harus tahu ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, perhatikan. 2, ini ada 2, ada 2, ada 2. Ini ada berapa gambar yang perahu 2 ini? Kita hitung ya. 1 kotak, kotak kedua, kotak ketiga. Berarti ada 3 kotak. Dalam 3 kotak ini berisi berapa perahu? 2 perahu. Jadi dapat ditulis dalam perkalian, karena ada 3 kotak berisi 2 perahu, berarti 2 dikali 3. 2 perahu dikali 3 kotak, isinya sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 itu 2-nya ada 3 kali. Itu adalah penjumlahan berulang. Kalau di dalam perkalian dia jadi 2 kali 3. 2-nya ada 3 kali. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Ini adalah perkalian 4 kali 3. 4 kali 3. Berarti 4-nya ada berapa kali? 3 kali. Ini ya, 1, ini 4 yang pertama ya, 4 pertama 1, 2, 3. Jadi ingat ya, 4 kali 3. Berarti berapa kali kita jumlahkan angka 4 ini? 3 kali. Ini 4, 4, 4. Kita apakan? Kita jumlahkan. 4 tambah 4 tambah 4. Kalau dibawa ke perkalian dia akan jadi 4 dikali 3, karena 4-nya ada 3 kali. Jadi 4 kali 3 berapa semua? Hasilnya adalah 12. Oke, apakah anak-anak sudah mengerti? Setelah ini anak-anak akan mengerjakan tugas. Tugasnya ada di video ini. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Dikerjakan ya tugasnya, lalu dikumpulkan ke mem. Ini juga ada. Ingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi ini nanti diisi. Contoh 2 kali 5 ini berapa? 2-nya ada berapa kali? Kalau dibikin 2-nya ada berapa kali? Berarti 2-nya ada 5 kali. Namun karena tidak cukup, berarti 5-nya dibalik. 5-nya ada 2 kali. 2 kali 5 atau 5 kali 2 sama dengan berapa? Nanti hasilnya dijumlahkan di rumah ya. Oke. Lanjut lagi, Benny dan teman-temannya ini bermain. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Apakah anak-anak pernah bermain simpai? Simpai itu, perhatikan gambarnya ya, dia berbentuk bulat, lingkaran. Oke, mari kita perhatikan. Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut.
Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Mungkin di TK dulu anak-anak pernah bermain simpai ya. Biasanya di TK ada permainan simpai ini. Nah, ini Benny dan kakaknya lagi belajar. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Oke, dikasih semangat ya. Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak. Jadi kalau ada kakak yang beri kasih masukan, kasih tahu, harus didengar sebagai adik ya. Harus didengar. Kemudian permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ini Benny dan teman-temannya bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Lalu ditaruh balon di antara pahanya, di kaki ya, taruh balon. Sudah tahu kan anak-anak di rumah gerakan kepala, pundak, lutut, kaki itu seperti apa? Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam bermain ini ternyata ada aturannya. Aturan dalam bermain. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Ingat ya anak-anak, tidak boleh curang saat bermain. Di sini berbicara tentang curang. Jadi apapun yang dilakukan yang tidak baik itu adalah curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Ini aturan di rumah Benny ya. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. Siapa di sini yang bangun pagi jam 5? Mendengar ada beberapa anak-anak di rumah yang lambat bangun. Harus rajin bangun ya. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Nah, pas bangun harus rapikan tempat tidurnya. Jangan langsung lompat dari tempat tidur, tidak merapikan tempat tidur. Selalu minta izin bila ingin bepergian. Ini adalah sesuatu yang sangat harus dipraktikkan anak-anak ya. Kalau mau keluar rumah, minta tolong, minta izin dulu sama orang tua. Mem minta tolong. Mem sangat berharap anak-anakku kalau mau keluar rumah minta izin dulu sama orang tua. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, harus cepat pulang kalau pergi bermain. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Harus belajar ya, jangan bilang saya masih kecil, saya belum bisa cuci piring. Harus belajar dari sekarang. Mem senang lihat Justin. Justin nih suka bantu ibunya di rumah. Mem pernah lihat fotonya cuci piring di rumah. Wah, luar biasa. Justin teman kelas kalian, kelas 2. Jadi harus dijadikan contoh ya. Rajin cuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Biasanya sore hari apa yang kalian bantu? Pekerjaan orang tua yang mana yang kalian bantu? Biasanya siram bunga, menyapu halaman, atau bersih-bersih rumah. Pukul 19 ini jam berapa? Jam 7 malam. Belajar dengan rajin. Kemudian pukul 21 tidur. Jadi kalau sudah malam, jangan lupa jam 7 itu kerjakan tugasnya. Jangan nonton, jangan main HP. Setelah kerjakan tugas, boleh istirahat. Jangan lupa sebelum istirahat sikat gigi dulu, cuci kakinya supaya tetap bersih saat mau tidur. Oke. Tugas PKN. Nah, di sini ada tugas lagi. Tuliskan 10 aturan yang ada di rumahmu. Jangan lupa dikumpul ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, saat ini kita akan belajar benda-benda di sekitar kita. Kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti apa sih? Oke, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, dan ada yang basah. Contoh benda yang kasar adalah batu, pasir,
dan kulit pohon. Kemudian contoh benda yang basah adalah air. Nah, benda yang memiliki permukaan halus antara lain adalah kapas, bulu, dan kertas. Halus yaitu kalau diraba. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Ada benda yang beragam, ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya bisa berubah. Nah, bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai bentuk botol. Coba anak-anak praktekkan di rumah. Air taruh di loyang. Setelah itu masukkan dalam gelas. Setelah masukkan dalam gelas, masukkan ke botol. Pasti dia akan berubah menyesuaikan tempatnya, wadahnya. Nah, ini ada tugas bahasa Indonesia ya. Tugas bahasa Indonesia adalah mencari kata dan maknanya, mencari makna dari kata halus, kasar, basah, tetap, berubah. Ini yang pertama. Kemudian ini yang tugas kedua. Nah, ini katanya diatur biar dia menjadi sebuah kata yang memiliki arti. Contoh, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Itu apa itu? Jadi tinggal diatur ya, supaya menjadi sebuah kata yang benar. Nah, ini adalah percakapan antara balon dan perahu kertas. Ini hanya ilustrasi ya, karena balon itu tidak bisa bicara, kertas juga tidak bisa bicara. Jadi ini hanya ilustrasi untuk pembelajaran kita. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Jadi udara ini dapat berguna untuk pergerakan balon dan perahu kertas. Oke, udara. Jadi angin, apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Nah, ini meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Tadi kan balon sudah bilang, balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Jadi, begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Kayak air kita masukkan ke dalam gelas dan botol kan pasti bentuknya berubah. Begitulah balon. Kalau kita udara, kalau kita tiup balon, maka kalau misalnya kita tiup besar, kencang, pasti balonnya akan besar. Tapi kalau kita tiup pelan, pasti balonnya akan kecil. Oke, wujud benda. Dilihat dari wujudnya, kalau tadi sifat-sifat benda ya, sekarang wujudnya. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol teh, dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Jadi ini ukurannya sama, tapi yang berubah-ubah adalah bentuknya sesuai dengan tempatnya. Kemudian sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda,
dan kantong plastik yang ditiup. Oke, ini ada tambahan tugas bahasa Indonesia ya. Berarti tugas bahasa Indonesia ada 3. Oke, ini kata dan maknanya juga. Nanti tinggal dipasangkan dengan yang di bawah. Kira-kira wujud ini pengertiannya yang mana? Artinya yang mana? Apakah benda yang isi dan bentuknya tetap, rupa atau bentuk yang dapat diraba, bersifat seperti air atau encer, ringan bersifat seperti udara, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Jadi yang mana? Nanti tinggal ditulis di kertas. Wujud adalah bla 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 titik titik titik. Ukuran adalah titik titik titik. Padat adalah bla 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 bla. Cair adalah bla 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 bla, dan gas adalah apa artinya ya. Dibuat di kertas, kemudian jangan lupa jawabannya dikirim ke mem. Oke, pelajaran kita pada saat ini telah selesai. Subtema 1 telah selesai dengan tema 2, tapi subtema 1 telah selesai. Semoga pelajaran ini anak-anak boleh belajar dengan baik di rumah dan boleh mendapat ilmu. Ingat ya, tetap menjaga kesehatannya. Jangan lupa ketika ingin keluar rumah menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu berdoa. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami telah selesai belajar. Biarlah apa yang telah kami pelajari boleh membuat kami untuk menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke.